Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Oke warahmatullahi Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone. Masih bersama saya Andri Susanto dan juga Om Kemas Kemas Irawan. Irawan. Dan kehadiran Om Kemas di Morning Zone sudah pasti akan membahas tentang selebriti atau Selebriti juga dan kesehatan. Iya, betul. Iya. Ya memang kemarin kita sempat mendapat kabar duka cita ya Iya. dari penyanyi legendaris senior Eyang Titi Puspa gitu ya. Seperti kita tahu memang karya-karyanya beliau juga luar biasa gitu kan ya. Betul. Dan beliau juga menjadi salah satu tokoh ya, tokoh seniman yang memang dihormati dan juga lintas generasi sih, Om. Betul, Ya. betul. Dari era tahun 60-an, 70-an, Betul, 80-an, 90-an. Wah, Waduh. apalagi 3 presiden kali ya. Iya, sampai Jokowi bahkan kan Iya. terakhir kan? Iya. Makanya Dari zamannya Pak Harto Iya. sampai Jokowi. Sampai Pak Wah, Jokowi. luar biasa. dia Karya-karyanya. banyak ya terlibat juga dengan aktivitas-aktivitas kesenian ya, baik betul. itu nyanyi Betul. maupun juga bermain film ya. Betul. Gitu. Legend banget sih. emang. Legend dan memang legasinya Legasinya lah ya. tuh banyak ya Banyak di dunia sekali. seni. Ya kita juga turut berduka cita. Turut berduka cita. Betul. Dan semoga almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi. Amin. Dan karya-karya beliau juga tetap menjadi Ya. legenda terus ya. Betul. Dan terus bisa dikenang oleh semua generasi, lintas generasi. Dan ini memang kabar yang cukup mengejutkan ya. Ya. Meskipun keluarga sudah bilang katanya beberapa minggu sebelumnya di bulan Maret beliau sudah masuk di rumah sakit ya. Betul. Itu kenapa betul. sih Om penyebabnya? Nah, itu infonya kan katanya dari pihak keluarga itu ada pecah pembuluh darah ya di kepala gitu kan. Jadi sempat masuk ke ICU terus kemudian kabarnya terakhir juga sudah membaik gitu kan. Tapi ternyata di terakhir-terakhirnya ternyata kondisinya juga semakin menurun gitu kan. Dan ya memang ini ya pecah pembuluh darah ini kalau kita ngomongin soal penyakit nih Om. Iya. Ini betul, memang silent killer ya. silent killer betul. Dan itu bukan terjadi di usia yang udah tua ya. Iya. Bahkan info yang bukan info sih, maksud teman-teman deket kita kan Iya 40, banyak 40, 50 iya gitu itu kan, udah mulai mengalami agak- pecah pembuluh darah. Iya ya. Iya Itu dan kenapa ya? Jadi kayaknya perlu nanti kita bahas sama dokter yang iya, kita ahli perlu kali ya. bahas ya. Tapi selain itu juga mungkin tingkat stres juga yang terlalu tinggi kali ya. Bisa jadi. Gitu Kalau kan? buat yang usia produktif ya. Benar. Kerjaan semakin menumpuk, Iya, ya kan? Kondisi di jalan juga Betul. semakin hektik, gitu kan? ya kan, kemacetan sudah merajalela, ya kan, betul, kondisi betul. ekonomi yang tidak stabil. Iya. Tapi nggak berburu emas kan? Udah dibahas. Oh, udah dibahas kemarin ya. Iya, Iya. Soal berburu emas nih. Jadi jangan ini ya, jangan skip Morning Zone. Iya. Ada isu-isu yang hangat ya Mas ya. Betul. Yang kita bahas Iya. terus tiap hari. Karena sekarang ini tuntutan hidup semakin tinggi ya. Terkadang orang tuh terjebak ya kan, pilihannya antara ya bekerja. Kadang-kadang ada yang bekerja itu lebih dari satu pekerjaan Om. Iya. Ya kan, dia betul. mengambil joban yang lain gitu, set joban yang lain gitu. betul, Tanpa betul. memikirkan kondisi tubuh, kondisi fisik, kesehatan ya kan. Demi menutup kebutuhan hidup Betul. gitu. Nah, Bahkan terus, kalau misalkan tadi dibilang masalah tubuh, sebenarnya tubuh itu juga punya alert yang memang seharusnya kita lebih peka ya Mas ya. iya, benar-benar. Gitu. Udah ada tanda-tanda ya. Jangan sampai akhirnya kita mengignore gitu kan, Iya. membiarkan gitu. Kalau udah waktunya lelah istirahat gitu kan. Benar-benar. Nggak usah Dan nyari lain. banyak sekarang yang akhirnya jam kerjanya juga jauh lebih panjang, jam istirahatnya justru berkurang drastis gitu. Betul banget. Iya kan? betul Jadi banget. ngantuk mulu Ngantuk. di kantor ya kan. Iya. Itu ternyata nggak sehat ya. Nggak sehat. Iya. Ya. Memang kan tidur yang ideal itu 6 sampai 8 jam. 8 Tapi jam. kalau bisa usahakan 8 jam lah. Iya, Gitu yang kan? maksimal ya. Deep Maksimal. sleep-nya sih Om Deep yang paling sleep-nya, penting. bener ya. Iya. Dan kalau bisa jangan lebih dari jam 10 mungkin ya. Nah, itu yang repot tuh. Kita pulang jam berapa ya? Ya, kita lagi. Iya. Jadi Tidur jam curcol. 10 tuh surga kayaknya Surga, ya. Apalagi buat bener. orang-orang bekerja di Jakarta gitu. Kita juga pikir, nah apa ya?
kok kita nggak pernah bisa tidur jam 10 ya. Kalau saya ya Om ya. Iya, benar. Nggak tahu Om Kemas bisa? Sama kan? Bahkan mungkin jam 10 kita baru sampai rumah, Mas. Iya, makanya. Iya kan? Paling tidur tuh jam 12, Iya. itu paling cepet ya. Iya, jam 11 lah paling cepet itu. Betul. Kecuali weekend, makanya kemudian weekend diforsir tidur. Tapi itu juga kayaknya salah ya. Salah benar. Jadi badan malah merasa capek ya. Iya, Gitu. kelamaan tidur kan juga nggak enak. Cuman kadang juga pas lagi weekend, besok libur deh, Iya, begadang dulu gitu kan. Nah. Nonton bola dulu. Itu dia tuh, Iya kan? iya. Weekend. Malah besoknya berpikir untuk istirahat. Betul. Iya, ternyata anak minta jalan-jalan. Iya. Benar. Belum lagi nanti Iya. ada yang minta, ini genteng bocor nih. Itu dia. Akhirnya naik lagi ke atas Naik ya. lagi. Iya. Aduh. Dan ya memang itulah lika-liku ya. Maksudnya kehidupan yang di kota besar ya, di Jakarta gitu ya terutama. Itu seperti itu gitu. Ya kan 24 hour itu benar-benar kejadian gitu. Betul, Karena macet itu nggak ngelihat jam ya. Betul. Jam 11 malam pun gitu Sudirman Tamrin juga masih macet. Pak, Gitu. kereta aja jam 10 masih rame, Pak. Nah, Kereta Pak, jam KRL 10 aja masih rame. masih rame, Pak. Iya kan? Itu luar biasa makanya. Luar biasa makanya perjuangan hidupnya ya. Iya. Iya, tetapi mau bagaimana Ya. ya, memang kondisi seperti itu dan ya memang kita harus pandai-pandai mengatur ritme dan waktu ya. Betul. Itu yang paling penting sih kuncinya. Iya. Om Kem, yang lagi rame di selain itu ya, selain soal kesehatan tadi ya, silent killer itu di Okezone apa lagi Om? Kalau ini sih yang pasti ada frugal living ya. Oh. Nah, itu juga. Nah, ini kaitan juga nih sebenarnya nih. Bener. Karena memang sekarang kondisi ekonomi kita tidak menentu ya kan. Ada juga orang-orang berpikir ya sudah gue cukup loh hidup seperti ini, udah nggak perlu yang mewah-mewah dan segala macam gitu kan. Iya. Nah mungkin mindset untuk berpikir frugal itu ya, Iya. itu bisa mengobati stres ya. Iya, betul. Ya kalau misalkan kita ngomong gengsi, nggak ada habisnya Pak. Iya. Gengsi itu mahal, bener. Iya. Gitu. Ibaratnya gini, lu bisa bawa makan dari rumah ke kantor, kenapa harus beli? Oh, oke. Iya kan? Iya. Gitu. Kan kasihan juga istri udah masak. Oh iya. Om Kemas sih selalu bawa bekal soalnya. Iya. Iya. Buat yang jomblo. Nah, buat yang jomblo gimana Om Kem? Yang jomblo berarti harus segera nyari temen. Temen hidup maksudnya. Oh, kirain temen numpang ya? Nah, jangan. Numpang hidup. Temen hidup. Oh gitu ya Om? Iya. Dan kalau frugal itu seperti apa sih sebenarnya? Dia memang sederhana aja gitu, gimana? Ya sebenarnya hidup yang tidak terlalu harus jor-joran ya. Tidak konsumtif. Tidak konsumtif. Oh, saya konsumtif banget Om. Memperhitungkan juga ya, dalam arti bukan pelit ya. Jadi dia memperhitungkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Karena seperti yang kita tahu juga kehidupan juga mahal, ya kan. Benar. Jadi memang harus bagaimana kita bisa mengelola. Apalagi kan kita kan, pemasukan cuma satu. Kalau kita nggak pinter-pinter ngelola kan bahaya juga Mas. Iya. Gitu. Benar. Nanti kalau sementara kebutuhan keluarga juga semakin meningkat ya. Betul. Harga-harga semakin mahal. Betul. Apa kita berburu emas juga kan? Iya. Tapi berburu emas kemarin ada resikonya. Ada resikonya, betul. Ya kan, jadi jangan berpikir bahwa emas lagi naik terus kemudian akan terus naik, enggak gitu. Karena nilainya nanti akan terkoreksi. Betul. Gitu. Jadi perlu harus dipertimbangkan ya Okezoners ya. Jangan termasuk investasi ya. Investasi. Iya, maksudnya emas kan bagian dari investasi. Gitu. Betul. Kalau memakai uang operasional, kata ahlinya tuh kemarin, itu bahaya Om. Bahaya, jangan. Uang panas. Uang panas harus ibaratnya. uang dingin. Harus uang dingin, uang tidur gitu. Iya. Karena kalau pakai uang panas, udahlah kita hidup dari situ, itu kita investasikan, investasinya ternyata nggak untung. Nah, itu repot. Repot tuh. Nah, makin stres. Udah stres, tambah stres. Tambah stres, ya, uang juga berkurang gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan penyakit kayaknya. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Rais ya. Dr. Rais ya. Nah, Dr. Rais ini spesialis bedah saraf ya? Betul, spesialis bedah saraf. Dan nanti kita akan tanya sebenarnya silent killer ini seperti apa sih gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang awam itu kan sebenarnya ada nggak sih tanda-tandanya? Betul. Ya kan? Terus kemudian bisa nggak sih diantisipasi gitu? Karena yang namanya silent kan diam-diam aja ya. Betul. Tiba-tiba terserang, kena gitu dan dalam kondisi yang fatal. Betul. Gitu. Terus kemudian yang ketiga ini ada apa? Ada
pencegahannya nggak sih gitu supaya kita nggak tiba-tiba wah ini kena stroke gitu atau kena pempecah pembuluh darah gitu. Mungkin kalau misalkan kayak kita perlu medical check up, itu apa sih? Item-item apa saja yang perlu dimasukkan gitu kan ya? Nah, betul. Itu penting juga kayaknya tuh. Iya, medical check up itu penting. Iya. Jadi kalau udah usia kayak Mas Andri, salah ya? Masih muda ya? Masih muda. Masih muda, siap. Milenial, masih milenial. Sandwich. Dan sandwich. Tapi ya maksudnya ya harus tahu diri, maksudnya bukan tahu bahasanya apa ya? Harus tahu kondisi tubuh. Betul. Iya, harus tahu kondisi tubuh ya kan, kayak gimana sih sebenarnya tubuh kita gitu ya. Apa sih yang harus kita antisipasi, habit-habit apa yang kita mungkin bisa kurangi. Nanti kita mungkin tanya-tanya lebih dalam kali ya. Betul, sama tips-tipsnya apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Betul. Apakah ini juga ada kaitannya dengan genetik? Iya, Wah, itu juga tuh. Karena akhirnya menyalahkan genetik kan. Wah, emang udah bawaannya gitu, bawaan dari orang tua gitu ya kan. Orang tua nggak ngasih warisan, tapi ngasihnya penyakit gitu. Iya. Nggak boleh gitu juga. Janganlah, jangan. Biar gimana pun kan lahir dari nggak boleh orang gitu, tua. Mas Camar. Nggak boleh. Iya. Sama makanan juga harus dijaga kayaknya ya. Ya, dan makanan juga harus dijaga. Oke, Zoners, jangan kemana-mana nih ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Dr. Rais. Kita akan kupas tuntas, kupas, kan? Kupas tuntas. Jadi apa tadi? Kupas tuntas. Kita kupas tuntas ya. Kupas tuntas. Oke, Zoners ya. Sama Dr. Rais soal silent killer ini. Tetap di Morning Zone.